Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak semua. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Banyak? Nanti Ibu minta presensinya ya untuk hari ini. Siapa ketua kelasnya? Rita. Oke. Untuk sebelum kita mulai dengan doa, boleh duduknya boleh yang rapih dulu, boleh dirapihin dulu. Mungkin ada sampah ataupun dilihat lagi ada yang kotor, boleh diambil nanti dibuang setelah kelas gitu. Nah, boleh sekarang dipimpin doa untuk pembukaan oleh ketua kelas. Terima kasih untuk Rita. Untuk anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima di mana kita menganalisis berbagai jenis modal perusahaan. Di mana sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja modal itu apa, kepentingan dari modal itu seperti apa gitu. Nah, di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dapat membedakan karakteristik utama dari berbagai jenis perusahaan, yang ada firma, PT, CV, dan koperasi. Yang kedua yaitu menentukan jenis modal yang sesuai untuk skenario bisnis tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontemporer. Yang ketiga adalah menganalisis kelebihan dan tantangan masing-masing dalam jenis modal dalam konteks perkembangan ekonomi dan regulasi yang terkini. Untuk kita membahas dulu, sedikit membahas yang pertemuan kemarin, yaitu tentang modal, di mana modal adalah sumber daya finansial yang digunakan untuk memulai menjalankan adanya bisnis gitu. Di mana modal ini mencakup uang tunai, aset, sumber daya lainnya yang tidak hanya termasuk uang saja tetapi yang memiliki nilai ekonomi. Pada saat era digitalisasi, modal tidak hanya berupa uang tetapi bisa juga seperti teknologi, pengetahuan ataupun relasi yang kita punya. Lalu, mengapa adanya modal ini menjadi hal yang penting? Karena pemilihan jenis modal yang tepat dapat mempengaruhi adanya struktur, operasi, dan pertumbuhan bisnis kalian masing-masing. Yang pertama ada modal firma, yaitu firma adalah kemitraan antara 2 orang ataupun lebih, di mana setiap mitranya dapat berkontribusi dengan baik dalam hal modal maupun manajemen perusahaan, di mana modalnya diperoleh dari kontribusi para mitra yang dapat berupa uang, properti, ataupun keahlian sesuai kesepakatan pada awal. Lalu di sini terdapat kelebihan dari sistem adalah resiko yang dapat dibagi, lalu sumber dayanya yang digabungkan sehingga menjadi modalnya lebih besar dibandingkan usaha perseorangan, dan beragam keahlian serta pengalaman turut berperan dalam keberhasilan perusahaan. Namun terdapat kekurangan juga seperti tanggung jawab yang tidak terbatas, lalu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh semua mitra, dan terdapat potensi konflik dalam pengambilan keputusan, serta stabilitas firma ini sangat bergantung pada kekuatan hubungan antar mitranya. Selanjutnya ada modal dari perseroan terbatas, yaitu PT. PT adalah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, di mana kepemilikannya ini ditentukan berdasarkan saham yang dimiliki, di mana struktur modal dari PT terdiri dari modal dasar, yaitu jumlah maksimum yang diizinkan dalam anggaran dasar, lalu modal ditempatkan yakni saham yang diambil oleh pemegang saham, dan modal disetor yaitu jumlah yang telah dibayarkan oleh pemegang saham, di mana kelebihan dari modal PT ini adalah meliputi tanggung jawab yang terbatas hanya pada pemegang saham, sehingga hanya yang bertanggung jawab hanya sebatas kepemilikan saham. Selain itu, PT juga dapat dengan mudah menambahkan modal melalui penerbitan saham dan memiliki kelangsungan usaha yang tidak tergantung pada individu yaitu pemiliknya. Namun, PT juga memiliki kekurangan seperti regulasi yang lebih ketat dan kompleks. Selanjutnya adalah modal dari CV, yaitu Komanditer Venuscape.
yaitu CV adalah bentuk usaha yang melibatkan dua jenis mitra, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, yang dimana mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab, yaitu adalah sekutu pasif ataupun sekutu komanditer yang hanya menyetorkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan, di mana sumber modalnya itu diperoleh dari kontribusi kedua pihak, di mana sekutu aktif bertanggung jawab dalam operasional dan sekutu pasif hanya berperan sebagai penyedia modal. Di sini juga terdapat kelebihan dari CV dan yaitu adalah fleksibilitas dalam struktur kepemilikan dan kemampuan menghimpun modal yang lebih besar dibandingkan usaha perseorangan, serta pembagian resiko antar sekutu aktif dan sekutu pasif yang seimbang. Namun terdapat juga kekurangannya, ya seperti tanggung jawab yang tidak terbatas bagi sekutu aktif karena memiliki potensi konflik antar mitra aktif ataupun mitra pasif, serta keterbatasan dalam menarik investasi yang besar dari luar. Selanjutnya adalah modal koperasi, di mana modal koperasi ini adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan, di mana pengelolaan koperasi ini dilakukan secara demokratis, di mana setiap anggotanya memiliki hak suara yang sesama, di mana sumber modal koperasi berasal dari beberapa jenis simpanan, yaitu simpanan pokok yang dibayarkan saat menjadi anggota, lalu simpanan wajib yang dibayarkan secara berkala, dan simpanan sukarela yang bersifat sukarelawan dari anggotanya, serta dana cadangan yang berasal dari SHU, yaitu sisa hasil usaha. Dan kelebihannya ini koperasi mencakup fokus pada kesejahteraan anggotanya, jadi pada saat pengambilan keputusan itu secara demokratis, namun pada kekurangannya juga koperasi karena pengambilan keputusannya secara demokratis ini bisa lebih lambat dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Dan ketergantungan pada partisipasi aktif anggota serta keterbatasan dalam menarik modal besar dari eksternal. Selanjutnya kita akan ada games, di mana ini diskusi sambil bermain. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ya, Ibu mau minjem meja ya. Jadi nanti dari masing-masing kelompok, satu orang harus maju masing-masing. Nanti Ibu akan membacakan soal dan di sini ada jawabannya. Nanti kalian satu orang itu yang maju harus mencari jawaban yang benar di depan. Akan secara berkala ya, jadi ganti-gantian. Ya, ini Ibu acak dulu ya. Iya. Harus ada yang maju per kelompoknya karena ada reward kelompoknya. Ayo dari yang paling depan dulu. Siapa? Paling depan. Kelompok 3 paling depannya Vika. Kelompok 1 Ira atau Salma? Oke, boleh. Salma, terus Silmi. Oke, nanti setelah Ibu membacakan soalnya, kalian punya waktu diskusi 3 detik dengan kelompoknya untuk jawabannya apa. Karena jawabannya ini hanya satu kata aja, jadi nggak perlu mikir yang lama-lama gitu. Terus, kalau misalkan udah 3 detik, baru boleh langsung maju ke depan. Ya, rebutan. Ya, rebutan. Majunya sama-sama. Semua kelompok harus punya jawaban. Kalau misalkan jawaban benarnya sudah diambil sama kelompok lain, kelompok yang lainnya yang belum dapat jawaban tetap harus ngambil jawaban yang paling make sense di sini pokoknya ya. Gitu. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari CV? 1. Belum 3. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Coba. Yang betul kelompok 2. Coba kasih lihat teman-temannya yang betul apa? Apa Silmi yang betul jawabannya? Finanscape. Oke, boleh ditaruh lagi.
Selanjutnya untuk yang kedua, lanjut ganti orang ke belakangnya. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah bentuk badan usaha yang prinsipnya gotong royong. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, coba Fahri jawabannya apa, Fahri? Persekutuan. Emang persekutuan gotong royong? Iya. Oh, persekutuan tuh bareng-barengan. Jadi gotong royong gitu ya. Ya, kalau Ayu koperasi, betul. Yang ini koperasi Bu Tai. korporasi. Salah ya. Mana Ayu? Ayu jawabannya udah ditaruh lagi? Untuk orang selanjutnya, tadi kelompok berapa? 2. Untuk soal selanjutnya, ini dihitung 1, 2, 3 dulu ya. Modal yang dapat diperjualbelikan adalah 1, 2, 3. 5, 4, 3. Ini mungkin itu pakai bapak. Ayo. Sweet. Ayo sweet. Mini apa jawabannya? Sweet, coba sweet. 1, 2, 3. Batu. Weh. Siapa? Kalau kelompoknya Rahma mau jawab apa? Enggak, ini kamu kan? Kamu menang kan? Sama. Oh, boleh. Dari Rita dulu jawabnya apa? PT. PT itu apa? Perseroan terbatas. Terserah, jadi apa? Oh, terserah. Apa ini terserah? Kenapa terserah? Terbatas. Oke, kalau dari Rahma? Modal Ibu. Oh, modal. Kalau dari Windy? Saham. Betul. Kelompok berapa Windy? Kelompok 3. Apa ini? Untuk soal selanjutnya, dihitung sampai 1, 2, 3 dulu ya. Bentuk usaha yang rentan konflik antar mitranya. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. 1, udah belum? Udah, waktunya udah habis, harus ambil. Dari sini dulu. PT itu apa? Perseroan terserah. Terserah kamu ya. TV. CV itu apa? Komanditer Venom. Dia suka, kamu suka apa? Venom ya? Salah ini. Kalau yang ini? Ya, betul. Kelompok 3. Ini penentuan ya. Hah? Enggak bisa Bu, enggak bisa anak-anak. Badan usaha. Dengerin soalnya anak-anak. Badan usaha dengan tanggung jawab pemilik yang terbatas pada modal. 1, 2, 3. Coba, udah? Dari Dero apa? Perseorangan. Yang ini perseroan terserah Fawas berarti ya. Jadi yang betul adalah kelompok 2. Jadi untuk pemenangnya adalah kelompok 2 ya. Selanjutnya
anak-anak boleh didengarkan karena kita tadi sudah diskusi. Sekarang kita akan mengetes kemampuan kalian dalam materi yang sudah disampaikan. Krisis ya. Oke, Bu. Loading. Ayo, apakah ada yang terkendala untuk join? Sudah? 4 detik lagi ya. Dimulai ya. Peringkat teratas sekarang Windy. Peringkat keduanya ada EN, Enda. Runner up-nya ada Permata. Wah, Windy turun, Windy. Ayo nanjaknya yang semangat, kan cita-citanya besar. Wah. Sudah ya, diakhiri. Tingkat emas. Rae siapa Rae? Wah, Risma. Tadi untuk peringkat 2-nya Windy. Windy. Untuk peringkat ketiganya siapa Oke. Jadi dilihat dari sini sudah banyak ya yang menjawab benar. Jadi menurut Ibu, menurut anak-anak, apakah tujuan pembelajaran di awal situ sudah tersampaikan? Sudah? Oke, terima kasih. Jadi, dari ketiga peserta yang teratas, apakah ada materi yang ingin disimpulkan? Boleh? Windy, Risma, atau Salma yang mau? Tiga-tiganya, dari Salma dulu. Iya, betul. Iya, betul. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Salma. Selanjutnya Windy. Untuk modal seroan terbatas itu ada saham, itu tuh biasanya bisa diperjualbelikan. Terus untuk si itunya tuh terpisah gitu, tanggung jawabnya tuh terpisah yang di seroan terbatas. Iya, kalau misalkan dari Risma, Perbedaan seperti sama Firma itu seluruhnya aktif, tapi kalau si itu ada satu pasif. oke, boleh tepuk tangan buat Risma dan Windy. Oke, jadi pematerian hari ini sudah selesai. Nanti untuk anak-anak yang masih di bawah KKM, yaitu KKM-nya adalah 70, nanti akan ada remedial, dan untuk yang sudah di atas 70 akan ada pengayaan. Jadi apakah ada yang mau mengevaluasi dari pembelajaran hari ini? Apakah kurang seru kah? Harus lebih beragam kah? Atau seperti apa? Sudah seru? Oke. Jadi
Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membekali kalian materi yang ada di Google Classroom. Dan sudah ada tugas juga di Google Classroom tentang jenis-jenis modal dari berbagai perusahaan. Jadi, untuk pematerian hari ini sudah cukup. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya. Untuk materi di pertemuan selanjutnya itu adalah modal, bagaimana cara pencatatan modal dalam jurnal. Jangan lupa dipelajari dan tugasnya juga jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.